Shalom, selamat pagi Kak. Shalom, selamat pagi Kak Maria. Sudah jam 4 lewat karena Ibu Lydia belum masuk. Mungkin saya akan menggantikan sementara. Kalau Ibu Lydia sudah masuk nanti akan saya suruh lanjut untuk hostnya. Sebelum kita masuk dalam Zoom persekutuan doa Ekumene Anugerah, mari kita terlebih dahulu kita masuk di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus Tuhan. Di pagi hari yang indah ini kami bersyukur berterima kasih Bapak. Untuk kesehatan, kekuatan yang kau berikan bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapak, kau boleh bangunkan kami tanpa kekurangan suatu apapun. Kau masih percayakan kami untuk kami berdiri, berdoa bagi bangsa kami, untuk negara di mana kami tinggal, wilayah daerah di mana kami tinggal. Terima kasih untuk kekuatan yang baru yang kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih nafas hidup yang kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Bapa, di pagi hari yang indah ini, sebelum kami masuk di Zoom persekutuan doa Ekumene Anugerah, biarlah Engkau ampuni atas pelanggaran kami, kesalahan dosa, tutur kata, tingkah laku, perbuatan kami. Biarlah Bapa tahirkan kami, sucikan kami, kuduskan kami, sehingga kami layak Tuhan melayani-Mu, melayani pekerjaan-Mu. Hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan di doa pagi ini, baik yang melayani firman, baik host, baik pujian penyembahan, deklarasi, doa syafaat, doa syukur, dan perjamuan, biarlah sucikan kuduskan kami semua. Bahkan yang hadir di Zoom persekutuan doa Ekumene Anugerah ini, biarlah semua yang ilahi turun bagi setiap kami Bapa. Bapa, kami aktifkan pelayanan malaikat pribadi kami, lepas pribadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malaikat dari surga kami aktifkan, terutama malaikat Mikael, untuk berperang menggantikan kami. Biarlah sapu bersih sikat tabis semua yang bukan daripada Tuhan, yang ingin mengganggu di Zoom persekutuan doa Ekumene Anugerah ini, baik semua penghulu-penghulu udara, roh-roh jahat, penguasa-penguasa udara, kami sehati, kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap kami berdoa dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya tidak ada gangguan apapun. Dilancarkan semua, baik wifi, baik handphone, laptop, jaringan yang ada, tidak ada kendala apapun. Dan biarlah Bapa, kami yakin dan percaya, semua ada dalam kendali-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh berdoa, kami boleh memuji, menyembah, kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh berdeklarasi, dan kami boleh menyatu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau bangunkan kiranya saudara-saudara kami Tuhan yang belum hadir, Kau bangunkan mereka sehingga mereka juga Tuhan boleh hadir Tuhan, boleh menyatu Tuhan untuk berdoa dengan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus Tuhan. Dan biarlah kami hamba buka ibadah ini hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang ajaib, terpuji namamu Bapa. Engkau Allah yang kekal, Engkau Allah yang baik, yang luar biasa. Haleluya. Amin. 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 Saya akan bacakan yang bertugas pada hari ini di Zoom persekutuan doa Ekumene Anugerah di hari Senin tanggal 23 Desember 2024. Host dan deklarasi sebetulnya Ibu Lydia. Mungkin nanti akan digantikan host dan Ibu Lydia mungkin nanti kalau dia masuk saya akan kembalikan untuk Ibu Lydia. Untuk Ibu Lydia host dan doa syukur. Untuk deklarasi sapu bersih yang dilayani oleh Ibu Evangelis Kesia. Deklarasi perlindungan Mazmur 91 oleh worship oleh Ibu Evangelis Christina. Firman yang dilayani oleh Pak Evangelis Ferry Sapulete. Perjamuan dan pengurapan oleh Bapak Pendeta Muda Cornelis Sitanala. Lalu dilanjut dengan worship oleh Ibu Evangelis Christina. Doa syukur oleh Ibu Lydia. Doa syafaat oleh Mr. Ronald. Doa penutup dan doa berkat oleh Bapak Evangelis Ferry Sapulete. Dan diakhiri dengan pujian penutup oleh Ibu Evangelis Christina Lohena Pesi. Demikian yang bertugas pada hari ini. Kita awali dengan deklarasi sapu bersih yang dilayani oleh
Ibu Evangelis Kesia. Silakan Kakak Kesia. Terima kasih kali. Mari kita bersatu bersama-sama. Shalom semuanya. Kita naikkan deklarasi kita yang pertama. Deklarasi sapu bersih malaikat api penghampus dan mengambil berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sapu bersih sikat habis semua yang mengganggu, mencuri, membunuh, dan membinasakan keluarga besar kami, semua orang-orang yang berhubungan darah dengan kami, semua jiwa-jiwa yang kami layani dan topang dengan doa-doa kami, semua orang yang memberkati kami, mengcover kami, menuntun kami kepada jalan kebenaran, dan seluruh penduduk seluruh kota dan bangsa Indonesia. Kami sapu bersih dan sikat habis semua yang bukan dari Tuhan dengan puting beliung yang dari Tuhan. Kami tolak dan batalkan semua rencana iblis hari ini. Kami ikat dan sapu bersih sikat habis keempat kuda dan penunggangnya. Naga merah penyesat pembinasa kecil Lewiatan beruang. Illuminati Belial pendurhaka cinta akan dunia antikris. Roh pendakwa Lilith dan semua pasukannya dihabiskan oleh darah anak domba. Kami sapu bersih dan sikat habis semua senjata mereka, semua tipu muslihat, semua jebakan, semua yang iblis coba sodorkan, penyakit dan kelemahan tubuh, maut, kecelakaan, bencana, pemberontakan, dan sebagainya. Segala senjata yang ditempa terhadap kami, anak-anak Tuhan dan Indonesia, tidak akan berhasil. Semua dihabiskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sapu bersih, sikat habis, libas tuntas. Kami habiskan semua yang garang, semua paham yang radikal, semua kekerasan, semua jaringan terorisme, kemarahan, kebencian, dan lain-lain dari setiap masjid-masjid, langgar-langgar pesantren, musola, dan BUMN dari seluruh lapisan masyarakat, dan dari kepolisian, dari TNI, dan sebagainya, dari kota-kota besar, kota kecil, kampung-kampung, gunungan, pedalaman. Tuhan kami berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami aktifkan semua sayap kami dan semua malaikat-malaikat. Malaikat perang, malaikat penerobos, malaikat pengawal berkat, malaikat penuaian dan lawatan jiwa, malaikat pembawa benih, malaikat kekudusan, malaikat pujian dan penyembahan, malaikat taat karakter dan kamu, malaikat perjanjian, malaikat pelimpahan, malaikat pengangkatan, dan malaikat manifest. Hamba mohon izin Tuhan terus mengutus mereka di semua pekerjaan kami, mengutus mereka berbicara, mengutus mereka mengajar, mengutus mereka membuka jalan, mengutus mereka mengambil berkat, mengutus mereka menopang kami, mengutus mereka membawa kami sampai destiny itu tuntas dan genap. Semua kami aktifkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau ambil yang ilahi, kami ambil cinta yang baru, kami ambil kekuatan yang baru, kesehatan yang sempurna, kelimpahan, kemampuan penjara sampai semua destiny Tuhan tuntas dan genap. Kami ambil semua yang ilahi, hikmat, beyond human, yang ajaib, berkat, kelimpahan, semua terobosan dan warisan rohani kami. Kami ambil dan aktifkan sayap iman, sayap kemuliaan, sayap anugerah, sayap kekudusan, sayap penyanyi, sayap penyembahan, sayap cinta, sayap unity, sayap kesembuhan, sayap kelimpahan, sayap keintiman, sayap pelangi, sayap perjanjian, sayap destiny, sayap keajaiban, sayap kerelaan, dan sayap percepatan. Kami aktifkan semua senjata-senjata dan juga kami berfungsi dan bekerja sempurna sampai seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan dan sampai setiap lutut bertelut, sampai semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan sampai seluruh janji Tuhan genap, tuntas, segera, dan sempurna dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita aminkan 7 kali. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Ibu Evangelis Kesia pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati pelayanan keluarga dan segala apapun yang dikerjakan berhasil. Amin. Amin. Saya akan lanjut dengan deklarasi yang kedua. Deklarasi perlindungan Mazmur 91.
Saya yang akan bacakan untuk deklarasi perlindungan Mazmur 91. Deklarasi perlindungan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya, Mazmur 91 terjadi. Kami yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kami berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami. Allah kami yang kami percayai. Sungguh, Tuhanlah yang melepaskan kami dari jerat penangkap. Dengan kepaknya Tuhan menundukkan kami. Di bawah sayapnya kami berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami, dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan, telah kami buat menjadi tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah kami. Sebab malaikat-malaikat Tuhan diperintahkannya kepada kami untuk menjagai kami di segala jalan kami. Mereka akan menatang kami di atas tangannya, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung pasti kami langkahi. Kami menginjak-injak anak singa dan ular naga. Sungguh, hati kami melekat kepada Tuhan, maka Tuhan pasti meluputkan kami. Tuhan pasti membentengi kami. Sebab kami mengenal nama Tuhan. Tuhan menjawab, Tuhan menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur, Tuhan akan kenyangkan kami dan memperlihatkan kepada kami keselamatan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Kita akan lanjut kembali dengan pujian penyembahan yang dilayani oleh Ibu. Silakan Kak Christine. Baik. Mari Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita masuk dalam mendengarkan firman Tuhan, kita sehati untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan terlebih dahulu. Saya mengajak kita semua untuk sama-sama memuji menyembah Tuhan. Ku bersyukur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagiku. Saat ku masuk kehadiranmu, ku bersyukur dan sembah. Haleluya. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagiku. Haleluya. Korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur. Tuhan baik
Amin. Selamanya Korban syukur dan ke tempat kudus-Mu Tuhan. hatiku Limpah dengan syukur, Tuhan baik. 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 Haleluya. Haleluya, sebab Tuhan baik. Maju hadirat-Mu Ku bersyukur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Haleluya. saat masuk kehadiran-Mu. Ku bersyukur dan sembah. Haleluya. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Haleluya. hatiku limpah dengan syukur. Tuhan Tuhan baik baik. selamanya. Korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku dengan syukur. Tuhan baik selamanya. Korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. hatiku dengan syukur. Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan baik. Haleluya. Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan baik selama-lamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Haleluya. 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 Tuhan dahsyat. Dahsyat. Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik, berkuasa pada utara dan selama-lamanya. Sembah sujud kepadamu, mengagum mempermuliakan nama-Mu. Haleluya, 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 Hosana. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, amat baik, dahsyat. Tuhan dahsyat, Tuhan baik, amat baik. Haleluya, haleluya. Muliakan namamu.
puji, muliakan namamu. Raja, ku puji sembah namamu. di bumi dan di Raja, Kau yang termulia, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, ku puji, ku muliakan namamu Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, ku puji, ku muliakan namamu. Mari sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, ku puji, ku muliakan namamu. Ku puji, ku muliakan namamu. Ku puji, ku muliakan namamu. Mari sembah, mari semua menyembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Hosana, 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 haleluya, haleluya, kami tinggikan Engkau Tuhan. haleluya, haleluya. Hanya dekat Allah saja, hanya dekat Allah saja kami tenang. Hanya dekat Allah saja kami mendapat kekuatan yang Kami tinggikan namamu, Raja di atas segala raja. Tinggi agungkan namamu. Kami sanjung Engkau, penguasa dan semesta. Engkau dahsyat, 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 dahsyat. Haleluya, haleluya, Tuhan baik, dahsyat kepunyaan dan mulia. Haleluya, beri Yesus Tuhan.
yang berkuasa, Yesus Tuhan Kau Raja. dimuliakan, Tinggikan Yesus Yesus Tuhan, Kau Raja yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan Kau Raja. Mari semua katakan haleluya, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan Kau Rajaku, Kau Raja, haleluya, yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan Kau Raja. Dimuliakan Yesus Tuhan Rajaku, Kau Raja yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan Kau Raja. Haleluya, mari semua menyembah, sang Raja. Haleluya, 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 Tuhan, tinggikan Engkau Tuhan, kami sanjung Engkau ya Bapa, yang suci, yang benar, yang adil, yang sempurna. Kami sembah, tinggi agungkanlah namamu, haleluya, glory, hosana, haleluya, 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 hosana, Immanuel, Yesus Tuhan
Kau Raja yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja. Sekali lagi tetap mulia. Amin, amin. Yesus Tuhan, Kau Raja yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja. Yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Dahsyat, dahsyat, Engkau baik. Yang kami tinggi agungkanlah nama-Mu. Terima kasih ya Bapa ya Bapa. Terima kasih. Haleluya. Oh. Haleluya. Kemuliaan hanya bagimu, Amin, amin, amin. Kemuliaan, keagungan, kebesaran, kejayaan, keagungan milik Tuhan, milik Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Amin. Saya kembalikan kepada host. Amin. Terima kasih untuk Kakak Evangelis Christina Lohena Pesi, pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati Kakak. Amin. Kita akan masuk lebih dalam lagi untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Nanti setelah firman Tuhan dilanjut dengan perjamuan dan pengurapan. Firman Tuhan dilayani oleh Bapak Evangelis Ferry Sapulete. Silakan Bapak Ferry. Terima kasih lagi Ibu. Saudara-saudara hamba-hamba Tuhan, sebelum kami mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya. Bapa yang ada bertakhta di kerajaan surga, kami hamba-hambamu peserta penghadiri ibadah doa pagi, kami datang menghampiri Bapa. Sebelum kami dengarkan firman-Mu, kami mengucap syukur. Karena Tuhan sudah hubungi kami untuk sama-sama beribadah untuk kemuliaan nama anak-Mu Yesus Kristus. Dan kami haus akan firman-Mu. Kami mau dengarkan suara-Mu kepada kami. Dan kami minta daripada Bapa saja, Bapa mau hadir sama-sama dengan kami dan bicaralah kepada kami.
Petuturlah kepada kami supaya kami boleh dipenuhi dengan kata-kata yang menguatkan kami punya iman dan percaya. Kami minta ini semua daripada Bapa, bimbing kami dalam pembacaan firman yang mana kami sudah boleh terima daripada Bapa untuk ibadah doa pagi ini. Terima kasih Bapa, dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Bapa. Dan kami mohon Tuhan saja yang mau bicara kata-kata ini kepada kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dan pembacaan kitab suci pagi hari ini terambil dari Perjanjian Baru, Yohanes pasal 14, ayat 15 hingga ayat 27, yang berbunyi begini. Yesus menjanjikan Roh Allah. Kalau kalian mengasihi aku, kalian akan menjalankan perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu penolong lain yang akan tinggal bersama kalian untuk selama-lamanya. Dia itu Roh Allah yang akan menyatakan kebenaran tentang Allah. Dunia tak dapat menerima dia, karena tidak melihat atau mengenalnya. Tetapi kalian mengenal dia karena ia tinggal bersama kalian dan akan bersatu dengan kalian. Kalian tak akan kutinggalkan sendirian sebagai yatim piatu. Aku akan kembali kepadamu. Tinggal sebenarnya saja, dunia tak akan melihat aku lagi. Tetapi kalian akan melihat aku. Dan karena aku hidup, kalian pun akan hidup. Bila tiba hari itu, kalian akan tahu bahwa aku bersatu dengan Bapa. Kalian bersatu dengan aku. Dan aku bersatu dengan kalian. Orang yang penerima perintah yang mengasihi aku, Bapakku, akan mengasihi orang yang mengasihi aku. Aku pun akan mengasihi orang itu dan menyatakan diriku kepadanya. Judas, bukan Yudas Iskariot, bertanya kepada Yesus, Tuhan, mengapa Tuhan mau menyatakan diri kepada kami dan tidak kepada dunia? Yesus menjawab, orang yang mengasihi aku akan menuruti ajaranku. Bapakku akan mengasihi dia. Bapa dan aku akan datang kepadanya dan tinggal bersama dia. Orang yang tidak mengasihi aku, tidak menuruti ajaranku. Ajaran yang kalian dengar itu bukan dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selama aku masih bersama kamu. Tetapi Roh Allah, penolong yang akan datang diutus Bapa atas namaku, dialah yang akan mengajar kalian segalanya dan mengingat kalian akan semua yang sudah aku beritahukan kepadamu. Sejahtera ku tinggalkan kepada kalian, sejahteraku sendiri yang kuberikan kepadamu. Yang kuberikan ini bukan seperti yang diberikan dunia kepadamu. Jangan gelisah, jangan takut. Sampai di sini ada pembacaan untuk pagi hari ini. Demikianlah teks tema pembuka kita pada hari Advent yang terakhir. Ini terambil dari bacaan Alkitab tadi, Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, bukan seperti yang dunia berikan. Aku berikan kepadamu, janganlah gelisah hatimu. Jangan pula takut. Dan tema khotbah adalah untuk pagi hari ini, cahaya yang mengatasi kesenian. Dalam banyak khotbah Natal, kita sering mendengar tentang terang yang mengatasi kegelapan. Tetapi hari ini, yang mana minggu terakhir Advent tahun 2024, saya ingin berbicara tentang terang
yang mengatasi kesepian. Waktu Natal yang sukacita. Saudara-saudara, penghadiri ibadah Advent yang terakhir, apakah hal ini benar-benar diperuntukkan bagi semua orang di zaman sekarang ini? Sehingga semua orang hidup dalam suka dan duka. Pikirkanlah, mereka yang hidup dalam perang, mereka yang harus bertahan hidup dalam situasi yang mengerikan, dan banyak pula yang terkena dampak banjir dan bencana alam. Mereka yang tidak punya apa-apa dan hidup seperti penggembara yang tidak punya rumah atau perapian. Mereka yang baru-baru ini harus menemani orang yang dicinta ke tempat peristirahatan terakhirnya di dunia ini. Mereka yang hidup dalam kesendirian karena tidak ada orang di sekitarnya. Pertanyaan saat ini, apakah Anda dan saudara merasa kesepian dalam periode Natal? Apakah kamu kesepian dalam hidupmu? Ada banyak orang yang kesepian akhir-akhir ini, saudara-saudara. Kesepian adalah salah satu masalah terbesar masyarakat modern. Namun, jika Anda dan saudara hidup dekat dengan Kristus, kamu memiliki Yesus sebagai Tuhan dan sahabat saudara-saudara. Kesepian mempunyai dimensi batin. Itu adalah rasa haus akan roh. Dan akar dari kesepian ada dalam diri kita masing-masing. Apakah kalian mengalami tahun yang sulit? Mungkin kalian telah kehilangan orang yang kamu cinta, mengalami akhir dari suatu hubungan. Teman-teman telah meninggalkan Anda atau Anda menerima kabar buruk untuk kesehatan Anda. Atau Anda diliputi oleh kekecewaan dan penderitaan. Dan hal terakhir yang ingin Anda lakukan adalah merayakan liburan sendirian saat depresi melanda. Keinginan untuk berkumpul dengan orang lain saat liburan merupakan hal yang wajar. Tuhan menciptakan kita untuk saling berteman. Tidak baik kalau manusia seorang diri saja, kata Alkitab dalam Kejadian pasal 2 ayat 18. Hadiah atau belanja sebanyak apapun tidak dapat mengisi kekosongan orang lain. Dalam hidup ini kita menjumpai kesepian di berbagai tahap kehidupan kita, saudara-saudara. Jadi, tidak apa-apa jika kita menentikan air mata, menangis, bersedih dan bersedihan. Namun, ketahuilah bahwa Tuhan ada di sini bersama saudara, bahkan saat kamu duduk di sini untuk mendengar firman Tuhan. Saya sangat mencintamu dan kamu sekalian, sebagaimana dinyatakan dalam Mazmur pasal 143 ayat 3. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Namun, terkadang hal itu tidak terasa, sulit untuk melihat apa yang Tuhan lakukan di tengah kesepian, kekhawatiran, masalah, dan hati Anda bisa menjadi tidak berperasaan karena keadaan di sekitar Anda. Anda mungkin merasa dia telah melupakan Anda. Hal terpenting yang dapat saya sampaikan kepada Anda dan saudara-saudara adalah bahwa kita tidak pernah sendirian. Ketika kita mengenal Yesus Kristus dan berjalan dalam terangnya. Tapi Tuhan tahu hatimu dan punya rencana yang jauh lebih besar untukmu, saudara-saudara. Ketika Maria, ibu Yesus mengandung dia, Maria mungkin merasa sangat sendirian. Hanya sedikit yang percaya bahwa perawan muda itu mengandung dari roh dan bukan dari manusia. Situasinya tampak memalukan dan mungkin ada gosip yang berada di sekelilingnya dalam hidupnya. Namun,
Tuhan menyertainya meski harus menempuh perjalanan jauh untuk melahirkan anak pertamanya jauh dari rumahnya. Tidak ada tempat untuknya di penginapan. Jadi dia duduk di kandang yang gelap saat dia melahirkan cahaya dunia. Bahkan di salah satu masa tersulit dan tergelap dalam hidupnya, dia menemukan kegembiraan dan harapan terbesar dalam hidupnya. Tuhan memiliki kasih sayang yang luar biasa kepada Anda, saudara-saudara, dan kita semua di dunia ini yang gelap. Dan tidak ingin saudara-saudara hidup dalam kesepian, kesusahan, atau keputusan. Dia ingin Anda menemukan sukacita di dalam Dia dan membagikan sukacita itu kepada orang lain. Seperti yang tertulis dalam teks pembukaan kita Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera-Ku tinggal bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Ya, saudara-saudara, mulai hidup baru Anda bersama Kristus hari ini. Saudara-saudara dapat memperoleh kedamaian sejati dan abadi hari ini melalui hubungan dengan kasih Yesus Kristus. Tuhan Bapa di surga mengasihi saudara-saudara dan ingin kamu mengalami kedamaian dan hidup yang kekal, berkelimpahan dan dalam kebebasan. Alkitab berkata, kami berdamai dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Roma pasal 5 ayat pertama yang katakan ini. Sebab begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya siapapun yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Aku, Yesus datang agar kamu mempunyai hidup dan memperolehnya secara berkelimpahan. Yohanes pasal 10 ayat 10. Namun mengapa kebanyakan orang tidak mendapatkan kedamaian dan kehidupan berkelimpah yang Tuhan kehendak bagi kita semua? Tuhan menciptakan kita menurut gambarnya untuk memiliki kehidupan yang berkelimpahan, saudara-saudara. Dia tidak menciptakan kita sebagai robot untuk secara otomatis mengasihi dan menaatinya. Tuhan memberi kita kemauan dan hak pilihan. Kita memilih untuk tidak menaati Tuhan dan menggunakan kemauan kepada kita sendiri. Kita masuk membuat pilihan. Ini hari ini, hal ini mengakibatkan keterpisahan dari Tuhan. Alkitab berkata, sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 3 ayat 23. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi anugerah Allah adalah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara, Roma pasal 6 23 yang sebutkan ini, namun pilihan kita mengakibatkan keterpisahan dari Tuhan. Manusia telah mencoba dengan berbagai cara untuk menjembatinya kesenyangan antara dirinya dan Tuhan. Namun Alkitab berkata ada jalan yang disangka lurus oleh manusia, tetapi ujungnya menuju kematian, saudara-saudara. Amsal pasal 14 ayat 12. Tetapi kesalahanmu telah terpisah antara kamu dan Tuhanmu, dan dosamu telah menyembunyikan wajahnya darimu sehingga dia tidak mendengarkanmu. Ya, tiap-tiap kali kita rasa Tuhan tidak dengar akan kita punya doa-doa. Tetapi Tuhan, tidak ada jembatan yang dapat mencapai Tuhan, kecuali satu saja, saudara-saudara, yaitu Dia yang sekarang kita mengingat dan merayakan kedatangannya di dunia. Yesus Kristus mati di kayu salib dan bangkit
dan dari kubur dia membayar hukuman atas dosa-dosa kita dan menjadi jembatan bagi kita umat manusia, kesenyangan antara Tuhan dan manusia. Firman Tuhan berkata, sebab hanya ada satu Allah dan hanya ada satu perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus, yang kita mengingatkan. Ya, sebab Kristus juga telah menderita satu kali saja karena dosa, baik orang benar maupun orang fasik, agar ia dapat membawa kita kepada Allah, saudara-saudara. Tetapi Allah membuktikan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Kristus telah mati untuk kita. Tuhan telah mensediakan satu-satu jalan. Setiap orang punya pilihan untuk dibuat. Kita harus mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengundang Dia secara pribadi. Alkitab berkata, lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk, mendapatkannya dan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Wahyu pasal 3 ayat 20. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, saudara-saudara, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Apakah saudara-saudara ingin menerima Yesus Kristus sekarang? Inilah, saudara-saudara, caranya dapat menerima Kristus. Aku akui kebutuhan saudara. Saya orang berdosa. Bersedialah untuk berpaling dari dosa-dosamu, bertobat, dan memohon keampunan kepada Allah. Percayalah bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib untuk Anda dan saudara dan bangkit dari kubur untuk kita semua. Undanglah Yesus Kristus untuk masuk melalui doa dan mengendalikan hidup kalian melalui Roh Kudus. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak peduli bagaimana perasaan Anda dan saudara selama liburan. Kamu tidak pernah sendirian. Karena Yesus Kristus turun dari surga untuk bersamamu. Itulah makna Natal yang sebenarnya, cinta yang begitu besar hingga tak mengenal batas dan jarak. Perpisahan yang mungkin saudara-saudara rasakan dari orang lain pada musim ini tidak ada artinya dibandingkan dengan jarak yang telah Tuhan tempuh untuk saudara. Sesungguhnya anak darah itu yang mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Namun Yesus Kristus peduli dengan hati Anda dan saudara-saudara yang terluka dan memandang kamu sebagai kekasihnya. Hal terpenting yang dapat saya sampaikan kepada saudara-saudara pagi hari ini adalah bahwa kita tidak pernah sendirian ketika kita mengenal Yesus Kristus. Biarkan hubungan dengan orang yang membuatmu mengisi kekosongan di hati dan hidupmu, daripada berfokus pada ketidakhadiran orang lain. Pilihlah untuk membiarkan kehadiran Tuhan saja. Sudah cukup, saudara-saudara. Saudara tidak perlu mendengarkan musik Natal atau menggantungkan stocking Natal untuk merayakan liburan tahun ini. Saudara-saudara hanya perlu ketahui kasih Juru Selamat yang ingin menyertai kalian di setiap musim kehidupan. Natal lebih dari sekedar suguhan buatan sendiri, belanja Natal, dekorasi ceria, dan daftar keinginan untuk Natal. Maka Natal yang sebenarnya ditemukan di dalam Yesus Kristus ini adalah perayaan kelahirannya. Dan apa
artinya bagi kita masing-masing. Namun yang terpenting adalah menantikan kedatangannya yang kedua kali, saudara-saudara. Itu yang penting, yang hari ini sampai besok, sampai selama-lamanya, sampai dia datang. Kelahiran Kristus berbeda karena siapa dia. Seorang malaikat mengumumkan kedatangannya dengan mengatakan kepada ibunya Maria, dia akan menjadi sangat besar dan akan disebut anak yang maha tinggi. Lukas pertama ayat 32. Yesus datang ke bumi sebagai Tuhan dalam wujud manusia dan kelahirannya tidak seperti kelahiran lainnya. Yesus juga istimewa karena perbuatannya. Tuhan sangat mengasihi kita sehingga dia mengutus anaknya Yesus untuk mati di kayu salib untuk kita semua. Dia menjalani kehidupan tanpa dosa. Jadi kematiannya adalah pengorbanan yang sempurna, membayar dosa orang-orang yang percaya kepadanya. Alkitab mengatakan, meskipun dia adalah Tuhan, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan sebagai sesuatu yang harus dipegang teguh. Sebaliknya dia menyerahkan hak istimewa ilahinya. Dia mengambil posisi rendah sebagai seorang budak dan dilahirkan sebagai manusia, muncul dalam wujud manusia. Dia merendahkan dirinya dalam ketaatan kepada Tuhan dan mati sebagai penjahat di kayu salib. Hadiah yang kita berikan saat Natal mengingatkan kita akan anugerah Tuhan dan kasih-Nya kepada kita, saudara-saudara, sehingga kita memberikan hadiah sebagai ungkapan kasih kita kepada orang yang kita sayang. Tidak apa-apa untuk merasa gembira dengan pertemuan keluarga dan hadiah. Tetapi dalam kegilannya, jangan melupa arti Natal yang sebenarnya. Tidak ada Natal tanpa Yesus Kristus. Mengenal dia dapat memberi makna pada setiap hari sepanjang tahun, saudara-saudara. Biarkan kehadiran Yesus Kristus memenuhi Anda dan hati saudara-saudara. Kenalkan juru selamat kamu lebih baik lagi dengan hidup, lebih dekat dengannya. Rajin-rajinlah membaca firman-Nya dan mencarinya melalui doa untuk melihat apa yang ingin Dia ajarkan kepadamu saat ini. Haleluya. Tuhan Immanuel menyertai kita. Amin. 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 Terima kasih. Amin. Amin. Ya. Baik Bapak Ibu, Ibu Bapak, hamba-hamba Allah, peserta-peserta SOM yang sudah diberkati oleh kekuatan benih firman di dalam kitab Yohanes 14 ayat 15 sampai 27, dalam kitab Mazmur, Roma, Yohanes 10 ayat 10, Roma 3, Roma 6, dan Amsal 14 ayat 12, Wahyu 3 ayat 20, Lukas 1 ayat 32. Kekuatan benih firman 20 ayat itu biarlah kita simpan dan simpan menjadi berkat rohani di Natal yang indah ini. Untuk itu luar biasa atas pemaparan firman Allah. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Kita masuk di dalam perjamuan yang kudus. Kita persiapkan hati kita yang sudah diberkati oleh firman. Kita persiapkan roti yang adalah lambang tubuh Kristus, dan cawan air anggur yang adalah lambang darah Kristus, dan minyak urapan adalah pengurapan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa kepada yang punya firman dan yang punya perjamuan yang kudus dan pengurapan. Bapa yang ajaib, Bapa surgawi, Bapa yang kami panggil di dalam anak-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama yang luar biasa, nama yang sempurna, nama pemberi mujizat yang kami tinggi dan kami muliakan. Terima kasih Tuhan pada saat yang indah ini,
kami dipersatukan, dikumpulkan untuk melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan saat ini. Kami masuk dalam perjamuan yang kudus dan pengurapan. Sebelum daripada itu, apapun kekurangan dosa-dosa kami, hati dan pikiran kami yang salah di hadapan Tuhan, yang salah di hadapan manusia, diri kami dalam keluarga kami. Kami minta ampun dan ampun Tuhan. Kuduskan dengan kekuatan firman supaya kami layak dan berkenan dalam tangan Tuhan. Tubuh Kristus, darah Kristus, pengurapan kekuatan firman mengurapi dengan kehendak-Mu. Supaya ini boleh jadi bukan karena kekuatan manusia, tapi kekuatan Allah oleh karena Roh Kudus yang baik, yang manis, yang ajaib, yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu, kita akan baca di dalam haleluya, di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-27 sampai ke-31. Dan kita dengarkan arti daripada perjamuan yang kudus supaya kita dapat menguatkan, kita teguh untuk melaksanakan perjamuan yang kudus ini. Perjamuan suci adalah sebagai lambang perjanjian baru dari kasih Allah demi Tuhan Yesus Kristus kepada kita orang berdosa, sehingga pada waktu kita menerima roti yang dipecah-pecahkan yang adalah lambang kehancuran tubuh Kristus dan cawan air anggur yang adalah lambang haleluya kehancuran darah Tuhan Yesus bagi penebusan dan keampunan dosa kita manusia yang ada di bumi ini. Perjamuan kudus adalah perjamuan persekutuan demi korban sesaranya Yesus kepada kita manusia berdosa yang menjadi seteru Allah kini telah diperdamaikan dengan Tuhan dan sesama kita. Sehingga Yesus dalam kita dan kita dalam Yesus akan menjadi kenyataan dalam hidup kita hari demi hari, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 31. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Itulah titah firman Tuhan yang disampaikan kepada saudara dan saya. Sebelum kita angkat roti perjamuan ini, saudara dan saya memeriksa diri saya dan saudara untuk kita menghadapkan perjamuan yang Tuhan berikan kepada kita pada pagi yang indah. Baik, baik, baik. Ambillah roti. Angkat dengan iman melewati kepala kita. Karena bukan dengan lambang ini, tetapi adalah kekuatan Roh Kudus yang menyertai, menyelimuti, membungkusi, menopang perjamuan ini. Dengarlah firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-memecahkan dan berkata,
inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuh Kristus yang tergantung di kayu salib dipecah-pecahkan sebanyak 39 kali, menandakan perjanjian lama yaitu Taurat yang tertulis di dalam Yesaya 52 ayat 1 sampai yang ke-12. Bahkan Matius 8 ayat yang ke-17. Dan Yesus berkata, sudah selesai. Dan Yesus menyerahkan diri kepada Bapa di surga. Perjamuan tubuh Kristus adalah tanda kehancuran. Haleluya. Dan inilah suatu tanda untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Dosamu dan dosaku. Bahkan lebih daripada itu, untuk membersihkan segala pelanggaran dosa umat manusia. Marilah dengan iman. Makanlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Tuhan baik, sangat baik, amat baik, dahsyat dan kekal adanya. Haleluya, haleluya. Dengan iman, angkatlah cawan air anggur ini melewati kepala kita. Dengarlah kekuatan firman yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang pada kali yang kedua. Cawan ini adalah melambangkan darah anak domba Allah Yesus Kristus yang tercurah di kayu salib, meleleh di kayu salib untuk membersihkan segala kedurhakaan dosa manusia. Bahkan saat ini juga akan dibersihkan segala dosamu dan dosaku. Lebih daripada itu, darah Kristus Yesus anak domba Allah ini akan menghapuskan segala akar butir benih sakit penyakit yang ada di dalam tubuhmu dan tubuhku. Jantung, paru-paru, hati, empedu, ginjal, lambung, usus, saluran saraf, tulang-tulang, saraf kejepit, sakit mata, sakit kuping, sakit gula, sakit diabetes, miom dan kista, sakit abortus atau sakit karena membuang anak. Oleh sebab itu marilah percayalah dengan imanmu. Marilah kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kekuatan firman, haleluya, perjamuan yang kudus menyertai kehidupanmu dan menolong kehidupanmu dan kehidupanku hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Ambillah minyak urapan, angkatlah melewati kepala kita. Dan minyak urapan ini setiap hari saudara dan saya selalu berdoa. Oleh karena pengurapan yang turun kepada anak domba Allah Yesus Kristus, yang dibacakan oleh Yesus Kristus di Nazaret, yaitu di Lukas 4 ayat 18 dan 19. Dan pengurapan itu diimpartasikan, diberikan kepada saudara dan saya, yang tertulis di dalam, selalu kita ingatkan, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 27a dan b. Pengurapan itu ada di dalam kamu, dan pengurapan itu benar dan adil adanya. Dan pengurapan itu yang disampaikan oleh kuasa firman untuk melaksanakan kitab pemberitaan firman yang disampaikan di dalam Markus 6 ayat 12 dan 13. Kata Yesus Kristus kepada 12 murid, lalu mereka pergi memberitakan Injil. Banyak orang yang bertobat dan banyak yang letih, lesu, sakit, mengalami musibah. Mereka berdoa dan berdoa, banyak orang disembuhkan. Dan sesudah itu mereka mengoleskan minyak dan mereka mengurapi setiap pribadi. Seperti Tuhan Yesus diurapi di Nazaret,
di Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Oleh sebab itu dengan iman, pengurapan kekuatan Roh Kudus ada di dalam minyak urapan ini. Ambillah minyak urapan, oleskan di tangan kiri kanan kita yang pertama. Supaya tangan-tangan ini kita boleh memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, bertepuk tangan kepada Tuhan seperti tertulis di dalam Mazmur 47 ayat yang kedua. Haleluya. Yang kedua, ambillah minyak urapan, oleskan di kepala kita, supaya pengurapan ini turun dari kepala ke janggut kita dan turun ke jubah untuk menyelimuti tubuh dan jiwa roh ini, supaya kita tetap kuat ada dalam perlindungan Tuhan. Ambillah minyak urapan, oleskan di bibir mulut ini, supaya bibir mulut ini dicerca oleh kekuatan firman, supaya mulut ini dapat dipergunakan untuk melaksanakan amanat agung Tuhan di dalam haleluya firman Allah yang tertulis di dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Haleluya, glory. Dan ambillah minyak urapan sesuai dengan kitab Yakobus. Haleluya, glory, hosana. Oleskan di tempat-tempat yang saudara merasa sakit di dalam tubuh dan jiwa roh kita. Haleluya, terima kasih. Oleskan di dada kita, perut kita, supaya segala butir akar sakit penyakit disembuhkan oleh kekuatan pengolesan firman Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya, ambillah minyak urapan, oleskan di kaki kiri kanan kita, supaya kita tetap kuat, sehat, senantiasa dalam perlindungan Tuhan hari ini bahkan sampai selama-lamanya, untuk menyelesaikan perintah daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu dengan iman, marilah kita tunduk kepala, kita mensyukuri atas segala-gala yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara dan saya. Kita berdoa, Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur dan terima kasih Engkau telah mempersatukan di dalam ibadah persekutuan doa Oikumene Anugerah, untuk kami dapat menikmati berkat-berkat di dalam ibadah ini. Dari permulaan, pertengahan, sampai akhir, kami sudah menikmati berkat firman. Kami sudah menikmati berkat firman perjamuan tubuh Kristus dan darah Kristus. Bahkan kami sudah menikmati berkat minyak urapan. Biarlah semuanya ini boleh menguatkan, menyegarkan, menuntun, dan menjaga, memelihara kami, supaya kami tetap eksis. Kami loyalitas dalam kehidupan kami, dalam ibadah kami. Terima kasih, berkatilah kami semua hamba-hamba Allah yang tertua dan termuda, pria dan wanita. Dan biarlah melalui firman Allah, perjamuan, pengurapan, kami dapat mengimpartasikan kepada keluarga kami yang berkelian darah, dimanapun kami berada, dimanapun adres yang kami tinggal. Tuhan berkati dan berkati kami. Di Eropa, di Amerika, di Indonesia, kami tetap ada dalam kontrol dan perlindungan Tuhan. Tuhan, segala akar sakit penyakit kami di masa usia yang kami miliki, Tuhan bersihkan dengan kekuatan kedesatan firman, supaya kami tetap memiliki kekuatan-kekuatan rohani. Terima kasih Bapa, berkati kami terus dengan kasih karunia, talenta dan rupa-rupa pelayanan hari ini sampai selama-lamanya, sampai kami berjumpa dengan Tuhan Yesus di awan-awan yang permai pada kali yang kedua. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya kita katakan amin. Salam sejahtera bagi kita semua, dan saya kembalikan kepada host. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih untuk pelayanannya. Firman Bapak Evangelis Ferry Sapulete. Tuhan Yesus memberkati Bapak, pelayanan keluarga, dan segala apapun yang dibuat berhasil. Terima kasih untuk perjamuan dan pengurapan Bapak Pendeta Muda Cornelis Sitanala untuk pelayanannya. Ya. Tuhan Yesus memberkati Bapak, pelayanan, keluarga, bahkan segala apapun dibuat berhasil. Haleluya. Kita akan lanjut. Untuk selanjutnya, sebelum kita masuk dalam doa syukur dan doa syafaat,
Kita akan naikkan pujian penyembahan yang dilayani oleh Ibu Evangelis Christina Lohena Pesi. Silakan Kakak. Amin. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita kembali sama-sama menyembah Yesus Tuhan kita. Dia sudah datang bagi kita, memberikan nyawanya bagi kita, dan memberikan pengampunan dan keselamatan bagi kita. Saya percaya Bapak Ibu semua dalam posisi menyembah, walaupun kamera tidak dibuka. Ya sungguh indah Dia Yesus. Amin. Amin. Ya ajaib, ya Mulia ya Allah. padaku. Haleluya. Dan glory Yesus. Haleluya. Akan rela berikan nyawanya untuk keselamatanku. Oh, haleluya. Katakan dia sungguh indah. Dia sungguh indah. Dia Amin. Yesus. Dia Yesus. Glory. Katakan dia ajaib, dia mulia. Dia ajaib, Ajaib. dia Mulia. dia agung, dia Glory. Haleluya. cinta dan ampuniku dan Ampuniku. akan rela berikan nyawanya untuk selamanya. Haleluya. Sambutlah Yesus. Amin. tinggikan Yesus. Haleluya. Dia hormat, pujian dan kuasa Yesus. bagi yang angkat tanganmu, angkat tanganku. Haleluya. Ku cinta, ku sembah. Haleluya. Amin. 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 Oh, haleluya. Ya sungguh indah, katakan dia Yesus. Dia Yesus. Dia ajaib, dia mulia. Dia ajaib, dia mulia. dia dia cinta dan ampuniku dan ampuniku kan rela akan rela kan nyawa
Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, Dia hormat dan kuasa Yesus Raja. mulia. Ku angkat tangan, ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Semua katakan sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus. Semua nyanyi. Tinggikan Yesus. Tinggikan Yesus. Dia hormat. Dia hormat. Pujian dan kuasa Yesus Raja. Bagian mulia. Angkat tangan. Angkat tangan. Haleluya. Ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Semua nyanyi katakan. Sambutlah Yesus. Haleluya. Tinggikan Yesus. Haleluya. Dia hormat, dia dan kuasa Yesus Raja. Yang menyelamatkan aku, yang Sekali lagi katakan, sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus. Katakan, tinggikan Yesus. Tinggikan Yesus. Dia hormat. Dia hormat. Dia dan kuasa Yesus Raja. Ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sekali lagi katakan, sambutlah Yesus. Amin. Haleluya, haleluya. Dia hormat, dia dan kuasa puja, ku cinta, ku sekali lagi katakan, sambutlah Yesus, sambutlah Yesus.
Kami Tuhan kami dan kuasa Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Kami menyembah Kau Tuhan. Kami meninggikan Engkau Yesus di atas segala-galanya. Haleluya. Ya Roh Kudus. Haleluya. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu keagungan. Bapa Putra Roh, Glory. Hallelujah, El Shaddai, Emmanuel, Yehova Rafa, Yehova Jireh, Yehova Nisi, Yehova Shammah, Yehova Shalom. Hallelujah. kami tinggikan Engkau, kami sanjung Haleluya, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Tuhan kami. Baik, terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Ya Bapa, ya Yesus Tuhan, ya Roh Kudus, terima kasih. Yesus Tuhan. Terima kasih. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Terima kasih.
Ya hormat, pujian, dan kuasa Yesus Raja. bagian Angkat tanganku, haleluya. Cinta, ku sembah, sekali lagi katakan, sambutlah, sambutlah Yesus, amin, amin. dan Yesus Tuhan, Dia hormat, pujian, dan kuasa Yesus Raja, haleluya. Haleluya, amin, amin. Ku angkat Tanganku, puja, ku cinta, ku sembah. haleluya. Sekali lagi katakan, sambutlah, sambutlah Yesus Tuhan, dan Tuhan, Dia hormat, pujian, dan kuasa Yesus Raja Tuhan kami. bagian Terima kasih. Kami berterima kasih padamu, Terima kasih. Tuhan. Terima kasih, Engkau sungguh indah bagi kami, Tuhan. Engkau sungguh ajaib dan maha mulia, Engkau Tuhan, maha agung. Engkau yang mengasihi kami, Tuhan, dengan cinta-Mu, dengan kasih agape-Mu. Terima kasih, Bapa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih Kakak Christine untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati Kakak pelayanan dan usaha kesehatan. Amin. Kita akan lanjut untuk doa syukur. Sebetulnya tadi Ibu Ira, tapi Ibu Ira minta izin. Sebetulnya saya sudah gantikan
Ibu Ira untuk deklarasi Mazmur 91. Ternyata saya salah, saya yang bacakan. Oh, Karena Ibu Ira minta izin untuk ada keperluan di jam 6, jadi Ibu Ira tidak bisa doa syukur. Saya minta dengan hormat, apakah Kakak Elizabeth Iya, ya Kak, untuk doa syukur Kakak boleh doa? kapan? Tidak yang Iya, sekarang Kakak, untuk gantikan Ibu Ira. apa? Ya, oke. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Allah Bapa di surga. Bapa yang kami kenal di dalam nama-Mu, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan beri kesempatan kami hidup, dan Tuhan berikan kesempatan kami untuk beribadah dan boleh makan perjamuan. Terima kasih Tuhan, hanya kepadamu kami senantiasa mengucap syukur, karena kami hidup ini hanya untuk memuliakan nama-Mu dan membesarkan nama-Mu dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih kami boleh mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati anak-anak Tuhan yang senantiasa melayani, baik Bapak Pendeta, evangelis, dan juga semua anggota yang senantiasa menyediakan waktu untuk memuji nama Tuhan dan senantiasa memberitakan Injil dan senantiasa memberikan kami penghiburan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terputusnya kami boleh mengucap syukur karena hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami senantiasa melakukan hal-hal yang melawan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, dan Tuhan tolong kami, dan Tuhan senantiasa memberi kami kesehatan. Tapi pikiran kami yang jernih, dan kami terus berpusat pada-Mu ya Tuhan. Dan kami mau menutup firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tahu Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, kami tidak dapat melakukan apapun ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Allahku yang sanggup menemukan segala perkara dan menyelesaikan segala masalah. Allahku dapat merubah kutub jadi berkat, sakit menjadi sehat, duka jadi sukacita, miskin jadi kaya. Amin. Dan Allahku yang memberikan kami berkat setiap hari. Karena itu Tuhan, kami mengucap syukur setiap waktu. Apapun yang kami alami, apapun yang kami rasakan, itu semua Tuhan izinkan terjadi. Dan kami senantiasa mau mengucap syukur. Ya Tuhan, tolong kami dan beri kami kekuatan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah Bapa yang tertinggi. Engkau Tuhan Yesusku yang jauh lebih hebat dari apapun. Tuhan, kami mau fokus padamu. Ya Tuhan Yesus, hidup kami di tangan-Mu. Tuhan, tolong kami yang beribadah saat ini, baik yang hadir maupun tidak hadir. Tuhan yang senantiasa memimpin kami. Sebentar lagi kami akan merayakan Natal. Tuhan Yesus tolong, biarlah kelahiran-Mu setiap hari hadir di kehidupan kami. Dan kami senantiasa diperbarui. Tuhan berkati kami semua anggota persekutuan doa ini. Tuhan tolong kami bersama keluarga kami. Tuhan berkati sehingga kami terus hidup, terus di hadapan-Mu. Ya Tuhan, biar Natal ini jangan berlalu begitu saja. Tapi Natal ini jadi kehidupan yang terindah dalam kehidupan kami sehari-hari.
Terima kasih Bapa, Natal ini bukan soal makan dan minum, dan bukan soal baju baru, tapi biarlah hati kami yang baru dapat disucikan, hati kami terus memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, hari lepas hari kami lalui bersama-Mu Tuhan, karena hanya bersama Tuhan kami boleh merasakan kasih setia-Mu Tuhan. Ajarlah kami untuk mengampuni sesama kami, dan ajarlah kami memiliki hati seperti Yesus. Dan hari lepas hari kami terus berpusat padamu ya Tuhan. Ya Allahku, Bapakku di surga, hanya kepadamu kami mengucap syukur, dan hanya kepadamu kami berdoa, dan kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah Bapa di surga. Terpujilah Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih untuk Kakak Elizabeth Klemeskoso. Kita akan lanjut dengan doa syafaat yang dilayani oleh Mr. Ronald, lalu doa penutup dan doa berkat Bapak Ferry, dan pujian penutup oleh Ibu Evangelis Christina Loena Pesi. Terima kasih semuanya yang sudah melayani dan sudah hadir. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Mr. Ronald. Okay. Thank you, Wendy. Let us pray together. With your love and grace, Father, on this beautiful morning, again we gather and unite our hearts to pray for the nation and country of Indonesia, 38 provinces. Also pray for the Netherlands and America. Thank you for these 3 countries. We believe the look on your faces for Indonesia, the Netherlands, and America, where your 2 children, Evangelist Ferry and I, Ronald Buckman, fellowship with your children in Indonesia. We take refuge under your wings, Father, so that we know in Indonesia, the Netherlands, and America, there's a veil of God's protection, so that all the plans of the global elites, evil program, all evil plans, all war plans, all pandemics, especially for the pandemic of children being attacked. Father, in the name of the Lord Jesus Christ, we thank you for your person who is always faithful to hear and faithful to answer our prayers, faithful to be with us. And this morning, we pray for the Indonesian government. May the Lord Jesus bless President Prabowo and Vice President Gibran, along with all those in the red and white cabinet, that they may rule with the fear of God and carry out their calling with justice and wisdom, and keep them from thoughts of corruption. We pray for the Kedar, Nabayot, Hindus, Buddhists, Confucianists, Kejawan, occults, and even atheists. Lord Jesus, forgive them and free them from all shackles, whether religious spirits, spirits of unbelief, spirits of pride, spirits of the world that bind them. Deliver them, Father, and meet and work with them to open their hearts to know the Lord Jesus. They come, believe, and worship Jesus, the King, as their Lord and Savior in life. We pray for poor widows, widowers, orphans, the elderly, neglected people, and children. Father, you are the source of life. You are the main source of blessing in our lives. We ask for your mercy over them. May the Father provide for their every need, wherever God may bestow upon them, and the prisoners too. Lord Jesus, bless them. And we pray for our brothers and sisters in prison. May the Lord Jesus visit them, be with them, and give them salvation. Thank you, Lord Jesus. Pray for the younger generation, Joshua's generation, Joel's generation. Our Father, give them the spirit of the fear of the Lord and the spirit of repentance. Seize them, Lord, from the evil one who is trying to bring them down in sin. Free those who are trapped, so that they are free and independent. And deliver some who are into LGBT and in drug addiction. The living youth, may the young people be believing in you, Father. Come near to you and worship Jesus as Lord and Savior in their lives. Praying for the church. May God bless your church and all the servants of God, evangelists, assemblies, prayer warriors, workers, used to carry out the mission of God's vision, which is to win souls for God. God used them with wisdom and power and give them health and sufficiency and wherever they need.
We pray for GPIA Skyna Glory Church and Chilingching, pastored by Pastor Cornelius Cianella. God bring souls and bless your servant, Pastor Cornelius and Mrs. Lima, for them to be able to shepherd GPIA Skyna Glory well and supply all their needs. Thank you, Lord Jesus. Pray for all churches everywhere that are in need of funds to build. May God bless them. We pray, may the Lord Jesus bless your servant, Evangelist Fari Sapulete. God give health, long life, and God will use your servant to win many souls for God, especially his ministry with Pedeo Anugra, so that can continue to walk in the leadership of God's love. We pray that God will bless Persecution Doa Okimene Anugra and add more servants of God and souls from 38 provinces and even from around the world to join and serve God. Bless your servants, Evangelist Wendy, Evangelist Dowd, and Evangelist Riska, as well as all the servants of God who have joined. God wants to unite hearts to serve God together and win souls for God. We pray that all congregations will grow in faith, mature spiritually, and remain faithful to praise, worship, and serve God. We pray for those who are looking for work, that the doors of companies will open for your children. Lord Jesus, we hope to give the best jobs to those in need. We pray for those who are looking for life partner. May God bring them together with a partner who is from God. We pray for the nation and state of Israel. We send shalom upon Israel, God's presence, protection, and defense. Bless the nation and state of Israel, and yet your power be manifest in your chosen nation. Thank you, Lord Jesus. We pray for the Netherlands and America. We put the Netherlands and America in your hands, Father. Bless these two nations. Protect them. And let a visitation of repentance come upon the Dutch and the Americans as they repent and turn to believe and worship Jesus as their Lord and Savior. And even all nations on earth. Save all nations, O Lord. We long for all nations to be saved. Pray for me personally. Bless all my goals next year for Indonesia. And may God supply all my needs that I need. Bless my parents and my extended family. We pray for our sick brothers and sisters. Pray for Evangelist Farady's wife who is sick with diabetes. God will lift all her sicknesses. Heal her pancreas, Father, so that is healed. God, Jesus, please, in the name of God, Jesus Christ, be perfectly healed. Pray for Mrs. Elizabeth. God, give her strength and heal her spine. Yes, Father, her husband, Mr. Lucas, who is paralyzed, pinched nerves in his shoulders and waist, wounds in his circumcision. In the name of Jesus Christ, the healer, Mr. Lucas, be healed. I pray for Stephen. He has high blood pressure and blood pressure in his eyes. God, heal in the name of the Lord Jesus Christ. Pray for Newell. God, heal his leg and he can walk normally. Mr. Partito, healed from his high blood pressure and give him the strength to rise to work as before. Pray for Mrs. Mueller's osteoporosis to be healed in the name of the Lord Jesus Christ. Pray for Mrs. Iriwati to be healed from her illness. Pray for Mr. Edie, who has had kidney stone surgery. May God restore and heal him so that he can do his activities as before. We also pray for Lydia that the stitches on her leg will heal completely and she will be able to do her normal activities and return back to our Zoom group. We pray for all the servants of God present and serving this morning, that the Lord Jesus will bless their ministries and work, their households and businesses, their children and grandchildren, and their extended families. God heal, and that includes Irene Yvonne, Mrs. Elizabeth, Mrs. Maria, Evangelist Christina, and Mrs. Kezia, and any others that are not with the group right now, though, anyway. And may the Lord continue to be and bless them, though, because God heals the sick,
God strengthens the weak. And we also pray that for some woman in our church who has had problems with intense pain, though, my particular church. May the Lord heal her, though. And God lifts the troubled and heavy laden, and God replaces them with joy. May God add more souls to the kingdom of God in the state of Washington, including the sins of praying Christians. May God continue to bless my home church, Valley View Church. May God bless President Biden and Vice President Kamala Harris as they will leave office on January 20. Be with President-elect Donald Trump and Vice President-elect J.D. Vance as they prepare for their duties. And may God also be with the Prime Minister of the Netherlands. Their leader is. May God be with members and appointees in the American cabinet. May God protect America as we deal with the dementia that President Biden has. May God lead Washington Governor Jay Inslee and Washington State Governor-elect Bob Ferguson to repent. May God be with my mother and stepdad. That was be with Evangelist Ferry as he prays the closing prayer and the Doa Berkat, the prayer of blessing. Father, this is our prayer. May the Lord Jesus watch over and protect and bless us throughout this day. And we triumph with you, Father. In the name of the Lord Jesus Christ, we have prayed and given thanks. Hallelujah. Amen, amen, amen. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan dan kelancaran ibadah doa pagi hari ini. Terima kasih Bapa telah menuntun kami dari awal rangkaian acara ibadah hingga menuju akhir. Setelah ini kami akan bersama-sama jalankan hidup kami masing-masing selaku hamba-hambamu bersama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon pertolongan-Mu agar dilancarkan dalam perjalanan hidup kami dan bisa selamat sampai tujuan tanpa terjadi masalah-Mu. Apapun dalam nama Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, kami mengucap terima kasih. Dan kami mohon terima berkat Tuhan. Amin, amin, amin. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus, saudara-saudara pergilah dan terima Tuhan. Berkat Tuhan. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kamu dengan segala kebaikan untuk melakukan kehendaknya dan mengajarkan kamu apa yang berkenan kepadanya. Melalui Yesus Kristus. Sebagai Tuhan kita memperlengkapi kami dengan segala hal yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengajar kamu apa yang berkenan kepadanya melalui Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan selama-lamanya. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi kamu semua. Tuhan mensinarkan kamu dengan wajahnya dan memberi kamu rahmat. Tuhan menghadapi wajahnya kepada dan memberimu rahmat. Tuhan mengarahkan wajahnya ke arahmu dan memberi kamu kedamaian. Amin. 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 Amen, haleluya. Sekali lagi katakan Bapa terima kasih. Bapa Amen, amen, amen.
dalam terima kasih. Amen. Amin. Amin. Haleluya. Terima Amin. kasih Haleluya. semuanya. Terima kasih. Ya, terima Hambanya kasih Pak Wendy Nanda. Terima kasih Terima Wendy kasih untuk Christina. pelayanannya Terima pagi kasih ini. Evangelist Terima Mary. Terima kasih Elizabeth. Ya, semua pun selamat. Terima Selamat kasih beraktivitas. Selamat masuk tahun yang Maria. kunci tahun dan berisahkan. Selamat Terima semua. kasih Ya. Terima kasih. John dan Ke- Nadia. Kezia. Ya.